Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kita sadari kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Dan sebentar lagi, 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Saudara, waktu sangat cepat sekali berlalu. Dan waktu-waktu yang kita habiskan dengan Tuhan sesungguhnya adalah yang terindah. Sebab keabadian ada di dalam hadiratnya, itu sebabnya mari sekali lagi kita mau sambut berkat Tuhan di dalam hadiratnya yang kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Bapa, terima kasih, puji syukur, sungguh indah di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terlalu rindu untuk menghabiskan waktu-waktu yang ada di dalam Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau hadirat-Mu memberikan pemulihan dan kekuatan yang baru. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami rindu untuk memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bila kami renungkan kasih setia-Mu Tuhan, sungguhlah Engkau penolong kami dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh limpah di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa ini adalah bulan Oktober. 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Hari ini adalah tanggal 31 Oktober. Tidak terasa saudara, waktu berlalu begitu cepat. Dan tanpa sadar kita telah menjalani kehidupan kita itu hari demi hari. Kita sudah tinggal di dalam ribuan hari yang kita selalu mengandalkan Tuhan. Itu kerinduan kita mengandalkan Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Saudara, ada kabar yang cukup mengejutkan di negara yang masih di negara Asia, saudara. Di negara Korea Selatan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober. Itu adalah hari di mana orang-orang pada umumnya merayakan Halloween. Yaitu Halloween itu asal kata dari orang-orang kudus. Tetapi perayaan orang-orang kudus yang lebih banyak ditampilkan di sana adalah orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian atau kostum yang menggambarkan ada orang-orang yang meninggal atau hantu-hantu dan lain sebagainya. Karena konon kabarnya Halloween itu di mana peringatan tentang orang-orang kudus dan roh-roh orang mati yang juga bangkit pada waktu itu, saudara. Itu sebabnya Halloween ini justru lebih banyak dikenang untuk memperingati hari di mana orang-orang mati ya, berbagai macam hantu-hantu dan lain sebagainya. Dan secara iman kekristenan kita tidak mempercayai adanya
hantu atau roh-roh seperti itu, saudara. Karena roh-roh jahat yang ada di udara itu adalah iblis dengan segala antek-anteknya. Dan iblis dengan segala antek-anteknya itu bukan sesuatu yang harus kita peringati keberadaannya. Dan pada peringatan tanggal 29 Oktober di Itaewon ada salah satu kota besar yang kota ini dikenal sebagai kota yang 3 kota terbesar yang seringkali melakukan perayaan Halloween. Ada 3 kota besar di Korea Selatan, salah satunya kota Itaewon. Dan konon pada waktu itu pada hari Sabtu yang lalu ada sekitar 100.000 orang yang berbondong-bondong datang ke kota di Korea Selatan dan mengakibatkan sekitar 150 orang yang terbunuh oleh karena situasi pada waktu itu mereka kesesakan, habis napas dan lain sebagainya. Ini merupakan satu perayaan terbesar sejak pandemi COVID yang sudah berlalu, saudara, di Korea Selatan. Dan akibatnya negara ini, Korea Selatan, mengumumkan duka cita secara massal karena ada 150 orang yang mengalami kematian akibat perayaan Halloween tersebut. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia seringkali melakukan perayaan-perayaan memperingati sesuatu yang kadang-kala mereka tidak mengerti artinya untuk apa. Dan saudara yang diberkati, seringkali manusia melakukan perayaan-perayaan yang justru mereka menghabiskan uang, waktu, dan kesempatan untuk memperingati sesuatu yang sebetulnya tidak menambah kapasitas iman di dalam kehidupan kita. Hari-hari terus berlalu dan hari ini adalah hari terakhir di bulan Oktober. Saudara, kita telah melewati hari-hari di mana kita seringkali membuang-buang waktu yang ada tanpa kita mencari pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan itu kita bentuk hari demi hari. Tapi seringkali yang terjadi adalah manusia menginvestasikan waktunya untuk menghabiskan waktu-waktu untuk waktu-waktu yang bukan untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara kita buka di dalam kitab Efesus 5, kita baca firman Tuhan ini. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kitab Efesus 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Bangunlah hai kamu yang tidur. Kitab Efesus adalah kitab yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang percaya yang ada di Efesus, bagaimana Rasul Paulus menyurat kepada orang-orang yang ada di Efesus. Efesus itu adalah sebuah kota di mana di sana ada begitu banyak penyembahan berhala. Sekali lagi tentang Efesus. Di dalam Wahyu 2, firman Tuhan katakan bahwa Efesus itu jemaat yang ada di sana adalah jemaat yang tekun, jemaat yang rajin, jemaat yang sekalipun di dalam keadaannya yang begitu banyak penyembahan berhala di sana, tetapi jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang bertekun. Mereka berjeripaya, bahkan mereka yang mengenal rasul-rasul palsu yang ada di sana, dan mereka mengerjakan ketekunannya dengan secara luar biasa. Namun jemaat di Efesus ini Tuhan memperingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Itu sebabnya, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lagi-lagi tentang Efesus, saudara. Efesus di sana ada jemaat-jemaat yang sebenarnya sudah keluar dari penyembahan berhala. Tetapi jemaat yang ada di sana itu diingatkan oleh Tuhan, bangunlah hai kamu yang tertidur. Di dalam Efesus 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 berkata seperti ini, saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini berkata, bangunlah hai kamu yang tidur
dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, situasi orang yang tertidur, saudara, saya seringkali ketika saya capek karena kalau bangun untuk pagi-pagi, kadang subuh hari masih gelap, jam 3, jam 4, atau jam 5 sudah berdoa, dan jam 9 atau jam 10 biasanya saya sudah ngantuk. Seringkali ketika beraktivitas tiba-tiba sudah ketiduran, saudara, karena capek. Dan pada waktu saya ketiduran, begitu kalau ada seseorang yang membangunkan saya seperti orang yang ketika tidur terlelap tiba-tiba dibangunkan. Seringkali kita belum connect dengan situasi yang sekeliling karena tertidur, saudara. Dan pada saat kita tidur itu kita merasa enak sekali istirahat. Nah, orang yang tertidur dia pasti akan kehilangan alam sadarnya. Orang yang tertidur karena dia biasanya istirahat dari situasi yang melelahkan. Dan jemaat di Efesus adalah jemaat yang tertidur pada waktu dan diperingatkan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Orang yang tertidur dia akan kehilangan kesadaran dengan apa yang dia lakukan, dan ketika dia mau beraktivitas kembali dia tidak akan langsung menjalaninya secara normal karena segala fisik-fisiknya itu beristirahat, lemah dan tidak berdaya, dan kemudian ketika dikaget, wow, ternyata saya sudah ketiduran. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah tanggal 31 Oktober. Dan tanggal 31 Oktober ini kita sudah melewati tahun-tahun kehidupan kita, itu sudah begitu panjang, begitu lama. Kita harus merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Hingga ini kita sudah akan segera mengakhiri tahun 2022. Biasanya di akhir tahun, di tanggal 31 Desember lalu kita mulai merenungkan kaleidoskop sepanjang perjalanan sepanjang tahun 2022. Oh, saya sudah membuat apa yang berguna, saya sudah membuat apa yang tidak berguna, dan saya mulai membuat lagi tujuan-tujuan yang baru ya. Saya mulai memiliki cita-cita yang baru di tahun 2023. Saya akan memiliki komitmen yang baru, akan menjadi orang yang baru, saudara. Tetapi sesungguhnya pada saat kita menjalani tahun-tahun kehidupan kita, kita melakukan dengan sia-sia dan bisa saja kita mengalami tidur secara rohani. Kita punya kemampuan untuk mengikuti Tuhan, tetapi yang kita lakukan adalah terlena dan akhirnya secara spiritual kita mati secara rohani. Kita tidur secara rohani, kita tidak bangkit, kita tidak bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima, Wahyu 2 ayat 1 hingga ayat kelima, dan juga ayat 1 sampai ayat yang ketujuh bisa juga saudara, dikatakan di situ bahwa jemaat di Efesus telah kehilangan kasih mula-mula. Dan ketika mereka kehilangan kasih mula-mula, sesungguhnya mereka yang masih tetap melayani, mereka yang masih tetap tekun, mereka yang tetap bergelora dengan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan katakan, jikalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu di tengah-tengah kamu. Kaki dian berbicara soal apa, saudara? Kaki dian berbicara soal api, berbicara soal karunia roh, berbicara soal pengurapan, berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa kaki dian, sesungguhnya orang-orang yang telah kehilangan kobaran api, dia telah kehilangan kaki dian. Dan saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Mereka dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Orang yang tertidur, jadi pada sebelumnya berarti dia adalah orang yang bangun. Dan ketika dia menjadi orang yang tertidur, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, dia tidak lagi beraktivitas secara normal. Dia katakan, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, kalau Kristus tidak bercahaya atas kita, kita harus mengoreksi kehidupan kita. Sepanjang tahun 2022, apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan-jangan kerohanian kita tertidur. Setiap hari kita diingatkan, bangkit, bangun, jadilah terang, jadilah pemenang. Tapi saudara, seringkali roh kita justru terlena. Kita kehilangan jam-jam doa. Kita kehilangan semangat kita di dalam mengasihi melayani Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita mau berkata seperti di dalam kitab Yesaya yang berkata, bangkit dan jadilah terang, dan terang itu
terbit atasmu dan kemuliaan itu Tuhan itu terbit atasmu. Bagaimana mungkin kemuliaan Kristus akan terbit di atas kita kalau rohani kita itu tertidur, terlena. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, bangunlah hai kamu yang tertidur. Bahkan ketika kita pagi-pagi benar, kita memilih untuk hanya tidur saja dan tidak mau berdoa, saudara, itu menunjukkan bahwa roh kita sementara tertidur, saudara. Dan ketika kita tidak mau menyambut hadirat Tuhan pagi-pagi hari benar, saudara, kita akan menjadi orang yang loyo, tidak bersemangat mengikuti Tuhan. Itu sebabnya, mari saudara, bangunlah. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Tidur secara rohani, tidur secara jasmani. Bangunlah, pagi-pagi benar sebelum matahari terbit. Kita sudah menyambut hadirat Tuhan, membangunkan fajar dengan semangat yang memuliakan Tuhan. Ada 3 hal bagaimana supaya kita betul-betul bangun dan bangkit dari ketertiduran rohani. Yang pertama, saudara, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang yang bebal itu, orang Manado bilang kumabal, tidak mau mendengar. Orang yang bebal itu tidak mau diajar firman. Orang yang bebal itu artinya dia bermuka tembok, dia selalu melakukan apa yang dia inginkan dan bukan seperti apa yang Tuhan mau. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Simple, saudara. Apakah kita mau melihat bagaimana apakah kita bangun atau kita tidur adalah bagaimana cara kita hidup. Cara kita hidup 24 jam sehari, bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Saudara, Tuhan menganugerahkan kita 24 jam sehari. 24 jam sehari. Jikalau cara hidup kita selama 24 jam kita habiskan hanya untuk diri kita sendiri, berarti kita sementara tertidur secara rohani. Tuhan tidak minta banyak dari dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kita hidup itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus mencari uang, kita harus mengurus keluarga, kita harus melakukan banyak hal. Tapi paling tidak kita memberi diri untuk Tuhan. Satu hal yang Tuhan ajarkan di dalam Maleakhi 3 adalah memberikan persepuluhan. Itu dari hartamu. Namun saya mau katakan, saudara, tidak cukup engkau memberikan Tuhan hartamu. Apa gunanya engkau memberikan segala kekayaanmu, tapi engkau tidak memberikan waktumu untuk Tuhan? Mari saudara, belajar untuk memberikan. Bukan hanya sekedar uangmu, bukan hanya sekedar apa yang kau miliki, tetapi engkau juga memberikan waktumu untuk Tuhan. Perpuluhan uang, perpuluhan harta, dan juga perpuluhan waktu. Satu hari 24 jam. Jikalau engkau menginvestasikan waktumu untuk Tuhan 2,4 jam satu hari, itu tidak akan ada masalah, saudara. 2,4 jam sehari itu dengan engkau pagi-pagi benar engkau menghabiskan pada pagi hari itu 1 jam sampai 1,5 jam. Setengah jam engkau memuji Tuhan. Setengah jam engkau merenungkan belajar firman Tuhan. Setengah jam lagi engkau lakukan untuk meditasi, untuk merenungkan apa yang harus dilakukan. 1,5 jam itu tidak terasa, saudara. Apalagi kalau kita menyembah Tuhan setengah jam sampai 1 jam itu tidak akan terasa. Mengapa? Karena kita pada akhirnya sisa waktu kita yang 24 jam kita akan berikan untuk diri kita sendiri. Apa salahnya kalau pagi-pagi benar kita berikan 1,5 jam, lalu 1 jam berikutnya kita investasikan untuk malam hari, atau kita ada siang hari ketika kita berdoa pada waktu siang hari. 2,4 jam sehari, saudara, itu terlalu sedikit karena 90% kita habiskan waktu untuk Tuhan. Bagaimana kamu hidup itu menentukan kamu tidur atau mati secara rohani, ataukah engkau bangkit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangunlah hai kamu yang tertidur. Bagaimana cara bangun? Simple, melek atau membuka mata kita. Bagaimana kamu bangkit dari tidur? Simple, saudara. Itu engkau bergerak, beraktivitas, bertindak. Saudara, tidak ada orang yang bangun dari tidur dengan berkata, ayo Priscilla bangun. Oke, saya bangun, tapi tubuh kita masih tertidur. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Orang yang bangkit, dia harus merubah gaya hidup. Yang pertama, bagaimana cara kamu hidup? Perhatikanlah
Jangan seperti orang bebal. Orang bebal kalau mau dikasih bangun dia tidur lagi. Orang bebal kalau dikasih nasihati dia berontak. Orang bebal apapun yang dia terima di pikirannya dia selalu menolak. Tetapi biarlah kita hidup sebagai orang arif. Orang arif adalah orang yang menilai, memilah apa yang harus dia terima. Dan dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang yang kebal, pikiran yang berkubu, yang tidak mau mendengarkan firman, tetapi seperti orang arif yang selalu mau membaca dan merenungkan firman. Yang kedua, saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan redeem the time atau tebuslah waktumu. Pergunakanlah waktu yang ada. Berbicara soal bagaimana kita punya waktu yang habis terbuang dari Januari sampai Oktober pada hari ini. Kita mempergunakan waktu kita mungkin tidak efektif. Lebih banyak kesibukan kita untuk mencari uang. Lebih banyak kesibukan kita untuk mengurus diri sendiri. Lebih banyak waktu kita untuk berlibur daripada kita menghabiskan waktu untuk berdoa. Bayangkan saudara, kalau kita menghabiskan itu satu hari hanya 1 jam untuk berdoa, berarti di dalam 365 hari kita cuma 365 jam. Dibandingkan dengan ribuan jam yang sudah kita habiskan untuk diri kita sendiri. Itu kalau 1 jam. Tetapi kalau hanya 5 menit kita investasikan waktu kita untuk Tuhan. Bayangkan saudara, itu sebabnya firman Tuhan katakan, persoalan waktu adalah bagaimana kita membagi waktu-waktu kita dengan secara efektif dan pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Bisa saja. Yang pertama kita bisa saja waktu yang kita habiskan adalah hanya untuk diri kita sendiri. Oke, fine, kita menghabiskan waktu untuk kita sendiri. Tapi yang lebih parah daripada itu adalah kita memiliki waktu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Pergunakan waktu yang ada, berbicara juga bagaimana kita membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu yaitu tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Tidak melakukan apapun untuk diri sendiri, tidak melakukan apapun untuk orang lain. Kita hidup semaunya, menjadi pengangguran, tidak mau mencari pekerjaan. Bukan berarti pengangguran itu sesuatu yang salah kalau memang keadaan kita harus seperti itu. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan apapun baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk apapun kita tidak mau melakukan apa-apa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, kalau engkau tidak mempergunakan waktu yang ada, engkau sibuk main game online. Ada banyak orang yang mati hanya gara-gara game online. Karena dia untuk bermain game online, dia bisa menginvestasikan waktunya sampai saraf-sarafnya mengalami kelemahan. Dan ada beberapa orang yang meninggal. Mohon maaf saya ralat, bukan banyak orang mati, tapi ada beberapa orang yang justru meninggal karena dia terlalu banyak bermain game. Pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah yang jahat. Kalau engkau tidak dipakai Tuhan, pasti kita dipakai oleh diri sendiri ataupun iblis. Saudara, pergunakan waktu yang ada. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara pernah melihat jam itu mundur ke belakang? Mungkin hanya pada zaman di mana Yosua ketika matahari itu berhenti di lembah Ayalon. Tetapi saudara, pada hari-hari ini tidak ada lagi jam yang berputar itu mundur. Ada 3 hal yang tidak bisa diulang, yaitu waktu, kesempatan, dan perkataan yang kita ucapkan. Apa yang sudah terjadi itu sudah terjadi, tidak akan mundur ke belakang. Nah saudara, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah yang jahat. Berbicara tentang mempergunakan waktu, berbicara juga bagaimana kita mengefektifkan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati, yang ketiga, tinggalkan jalan kebodohan supaya kamu hidup dan mulailah melangkah di dalam jalan pengertian, yaitu di dalam kitab Amsal 9 ayat 6. Di dalam kitab Amsal 9 di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, jangan bodoh, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Amsal 9 ayat 6 mengatakan,
Dia mengajak, tinggalkan jalan kebodohanmu supaya kamu hidup dan mulailah melangkah di jalan pengertian. Pengertian itu ada di dalam pikiran kita, saudara. Pengertian itu ada di dalam bagaimana cara kita memahami firman Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, tinggalkan jalan kebodohan supaya kamu hidup. Karena kebodohan adalah jalan. Setiap jalan pasti akan menuju kepada suatu tujuan. Dan kalau kita berjalan di dalam jalan kebodohan, pasti tujuan kita adalah tujuan yang salah. Dan Tuhan katakan, mundur, melangkahlah lagi, dan mulailah melangkah di jalan pengertian. Saudara, usahakanlah kita mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak memahami kehendak Tuhan adalah kebodohan. Hidup di luar kehendak Tuhan ialah kebodohan terbesar. Saudara, orang yang merasa sok pintar ketika dia ada di luar Tuhan, sesungguhnya Tuhan katakan, engkau adalah orang yang paling bodoh. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Orang yang hidup di luar Tuhan adalah orang yang bodoh. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, dia lenyap bersama dengan segala keinginan yang ada di dunia ini. Orang berpikir ketika dia mengumpulkan harta di bumi, dia mengumpulkan kekayaan di bumi, lalu dia akan memiliki segala sesuatu. Mari saudara kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara, apa gunanya segala harta yang kita cari itu kalau kita tidak mengenal Allah? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berbeda dengan orang yang mencari harta untuk kemudian menabur bagi pekerjaan Tuhan. Berbeda pemikirannya jika ada orang mencari kekayaan, lalu dia berpikir adalah untuk membangun kerajaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Lukas, ya, orang yang kaya itu berkata, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbu-lumbuku, aku akan mendirikan ini, aku membuat perusahaan ini, perusahaan itu, akan mengumpulkan kekayaan, aku simpan 7 turunan." Tapi Tuhan katakan, "Aku yang berkuasa atas jiwamu. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Maka apa yang akan kau lakukan kalau engkau sudah tidak ada lagi, tidak ada gunanya semua yang kita cari? Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan,
Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, dan pada akhirnya orang-orang yang hidup, kita semua yang hidup akan berakhir. Dan Tuhan katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jikalau engkau setia, maka engkau akan menerima pohon kehidupan. Jikalau engkau setia, engkau akan menerima mahkota. Jikalau engkau setia, maka engkau akan kujadikan soko guru. Itulah yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kekekalan, saudara. Itu sebabnya kalau kita hanya berpikir dengan soal-soal dan perkara-perkara duniawi, perkara duniawi itu penting hanya selama kita ada di dunia ini. Tetapi jikalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi Priscilla? Apa yang harus aku lakukan? Firman Tuhan katakan ada 3 orang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Orang yang diberikan 5 talenta dia perlabakan. Orang yang diberikan 2 talenta dia perlabakan sehingga memberikan hasil. Tapi orang yang diberikan 1 talenta dia menguburkannya. Dan Tuhan itu berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Orang yang tidak mengerti talentanya untuk apa dia pergunakan dan menguburnya, Tuhan katakan dia adalah hamba yang jahat dan malas. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan pada hari ini, engkau sedang lenyap bersama segala keinginan duniawi, dan engkau yang tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau yang menguburkan talentamu, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Saudara, diberkatilah engkau dan saya dengan semua yang baik yang daripada Tuhan. Berjaga-jagalah, hai engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita bodoh, bangkit, dan jadilah terang. Jangan kita menjadi seperti orang yang mati, jangan kita menjadi seperti orang yang bebal, tapi jadilah seperti orang yang arif. Tebuslah waktumu, tebuslah waktumu. Ini sudah bulan Oktober, saudara, sebentar lagi bulan Desember. Jangan kita akan membuat resolusi apa yang harus saya buat di tahun 2023. Tetapi di sepanjang akhir tahun kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Yang pertama, saudara, perhatikan cara hidup, perhatikan lifestyle-mu. Jangan engkau sibuk minum Starbucks, tetapi engkau tidak memberikan persembahan untuk Tuhan. Jangan engkau memiliki gaya hidup, lifestyle yang hedonisme, tapi engkau sendiri tidak hidup untuk melayani Tuhan dengan harta yang ada padamu. Tetapi biarlah engkau memperlebar kerajaan Allah dengan harta yang ada padamu. Perhatikan cara hidup, lifestyle-mu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua, tebuslah waktu-waktumu yang tidak bermanfaat. Tebuslah waktumu. Yang ketiga, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Kita tidak selalu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi paling tidak kita berusaha mengenal Dia dan berusaha mencari kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang diberkati, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami orang-orang yang dibodohi dengan kesibukan kami, orang-orang yang dibodohi dengan persoalan makan, minum, pakai, orang-orang yang dibodohi dengan keinginan-keinginan duniawi yang sedang lenyap bersama dengan hawa nafsunya yang menyesatkan. Kami boleh bangkit dari segala keterlenaan. Kami tidak melakukan perayaan-perayaan yang sia-sia, yang tidak mencari kehendak Tuhan. Tetapi biarlah di sisa waktu yang ada, kami disadarkan. Jangan cuma sekedar membuat resolusi-resolusi hidup di awal tahun. Tetapi bagaimana kita mengisi pertengahan tahun hingga pada akhirnya, kita mengisi dengan menebus waktu-waktu yang jahat dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami mau menginvestasikan waktu kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah hamba-Mu, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, redeem the time, tebuslah waktumu, usahakanlah supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Sebab dunia sedang lenyap bersama dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Kami akan mempergunakan waktu yang ada, bangkit dan menjadi terang. Dalam nama Yesus, amin. Ini yang menjadi doa kami, yang harapan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas kekasih-kekasih Tuhan. Kita semuanya diberkati, dan di dalam nama Yesus kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dari tidur, bangkit dari segala kematian rohani.
Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.